Aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Cepat masuk. Aku, yang bermartabat. Aku. Cantik. Pernahkah kau melihat pria berseragam satpam yang sangat tampan? Aku pergi ke sana. Pergi. Terima kasih. Sudah kubilang, kamu cukup tampan. Mulai sekarang, cukup mantap. Bekerja sebagai satpam dan menghasilkan uang. Jangan memprovokasi ini. Karakter mencurigakan. Mengerti? Aku tidak membawa apa-apa. Uang, ambil 200 ini untuk sekarang. Aku akan pergi ke pertunanganku sekarang. Dadah. Gaun pengantin ditambah seragam pengiriman. Sekarang pengantin wanita juga bisa mengantar. Bagaimana dengan nenekku? Grup Bintian dan keluarga Lu. Pesanan 100 miliar. Sudah siap, Nona? 3 tahun terakhir, kau di Langchuan. Menyembunyikan identitasmu. Mengantar barang demi menghidupi Lu Keting. Di perjamuan pertunangan hari ini. Lin Shu, wanita muda dari Bintian. Mengapa tidak mengungkapkan identitasmu? Baiklah, setelah keluarga Lu melesat menjadi satu dari 4 keluarga besar di Longchuan, ayah pasti akan menerimanya. Pada perjamuan pertunangan hari ini, aku akan memberikan Keting sebuah kejutan. Kini benar-benar cantik hari ini. Pernikahan Lu Keting dan Lin Kimi. The film was translated and Keting. narrated by M Media. Lu Keting, pacar Lin Shu. Ada apa di sana? Bukankah hari ini adalah perjamuan pertunangan kita? Karena Keting ingin memutuskan pertunangan denganmu. Lin Kimi, pacar Lu Keting saat ini. Hari ini adalah pesta pertunangan untukku dan Keting. Putraku adalah alit baru di kota Longchuan. Li Huifei, ibu Lu Keting. Bernilai lebih dari 100 juta. Dia seperti bulan di langit. Dan kamu, seorang wanita pengantar makanan. Kamu seperti lumpur di tanah. Selamanya tidak bisa diangkat. Satu-satunya yang pantas untuk putraku adalah seorang wanita muda kaya seperti kini. Seorang wanita muda kaya. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini, Lu Keting? Dulu, ketika kamu dan ibumu memungut sampah di luar, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, aku yang mencari uang dari pengiriman untuk membantumu keluar dari kesual ITANMU. Lalu aku membantumu memulai bisnis dan menarik Lin. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Tidak, kamu benar-benar berani membanggakan diri dan mengambil semua pujian. Kamu, seseorang dari latar belakang sederhana, lulusan SMA, dengan penampilan biasa, seorang yang hina, menempel pada pria. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bantu aku jadi kaya? Tepat sekali. Aku menjadi seorang magnat baru di Longchuan. Itu sepenuhnya oleh kemampuanku sendiri. Kemampuan apa yang kamu miliki? Kamu mampu, meski di tengah orang-orang penting, membuat nama untuk dirimu sendiri di Longchuan. Itu sepenuhnya karena aku, putri terkaya dari grup Bintian. Membukakan jalan untukmu secara rahasia. Hanya kamu, seorang yang malang, tanpa sedikit pun pesona, berani menyamar sebagai putri terkaya. Keting sebenarnya memberitahuku saat dia melihatmu. Wajah pucatmu ini sudah menjijikan. 3 tahun terakhir ini, dia bahkan tidak pernah sekalipun menyentuhmu. Kan? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekasihku? Jika aku melihatnya, aku akan kesal sampai semalaman mimpi buruk. Lebih baik bersama kekasihku dan bahagia. Tepat sekali. Wanita seperti ini, tak ada pria yang mau, meski dia menyerahkan diri. Jadi, selama 3 tahun terakhir, kamu telah selingkuh selama ini. Lu Keting, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Dan juga, siapa bilang tidak ada pria yang menginginkanku? Maukah kamu menikah denganku? Aku tanda tanya. Dia membantuku. Sekarang dia dibully separah ini. Bantu dia. Dia memulai dari nol bersamamu. Jelas dia adalah wanita yang lembut dan berbudi luhur. Meninggalkan wanita yang begitu hebat. Dan menikahi wanita yang berbau uang. Kau benar-benar buta. Suami, Kamu, Aku bersedia. baiklah, kalau begitu mari kita pergi sekarang ke kantor urusan sipil di sebelah dan mendapatkan akta nikah kita. Ya. Sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Menyerah pada dirinya sendiri, menikahi seorang satpam, seorang gadis pengantar barang. Mereka cukup serasi. aku tidak percaya kamu akan menikahinya. Kantor urusan sipil ada di sebelah. Pergi jika kamu berani. Lanjutkan. Aku. Lagi pula, karena aku akan menikah. Siapa saja boleh. Dia saja. Aku akan mengatakannya lagi. Aku adalah putri terkaya.
Pesanan 100 miliar grup Bintian adalah hadiah pertunangan yang aku siapkan. Jika aku menikah dengan orang lain hari ini, maka pesanan 100 miliar ini akan benar-benar mustahil untuk keluarga Lumu. Aku minta maaf. Maaf, aku sudah memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan lebih baik padamu. Otakmu tidak mungkin sebegini rusaknya, kan? Kamu, Dia akan segera menjadi istri Fu Yanian. Keluarga Fu akan mengamankan pesanan 100 miliar grup Bintian sebagai mas kawinnya, dan bahkan bisa membantunya membuat keluarga Lumu kembali ke keadaan semula, mengirimmu kembali ke lapisan terbawah masyarakat. dia jelas hanya seorang satpam. Namun demi aku, dia menahan diri dan berbohong. Dia benar-benar orang yang baik. Halo. Kami akan mengurus akta nikah kami. Grup Fu adalah kepala dari 4 keluarga besar Longchuan. Bahkan seseorang sepertiku, pendatang baru di kalangan elit keluarga Lu, yang ingin bertemu dengan grup Fu, orang yang bertanggung jawab, akan merasa cukup sulit. Dan grup Bintian, putri terkaya, bahkan lebih mulia dari Tuan Fu, 100 kali lipat. Kenapa kalian berpura-pura bukan diri kalian? Mengapa kamu memilih dua ini? Baiklah, nah, jangan buang waktu untuk ini. Pasangan miskin di sini. Ini akan menunda waktu keberuntunganmu, dan itu tidak akan baik. Tepat sekali, sayang. Biarkan saja mereka kelaparan di sini. Mari kita pergi ke Hotel Bintang 5 untuk makan besar. Ibu, ayo pergi. Terima kasih hari ini. Sama-sama. Aku juga melakukannya demi menekku. Ngomong-ngomong, jika kau ingin bercerai nanti, aku akan bekerja sama kapan saja. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pertama pernikahan kita. Biarkan aku mentraktirmu makan. Tidak, terima kasih. Aku masih ada pekerjaan. Itu benar. Pekerjaan satpam juga pekerjaan. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Ini mobilmu? Itu benar. Nona muda ini akan memusnahkan atas nama bulan. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lucu. Sangat lucu. Benar. Ayahku menghabiskan banyak uang untuk ini sebagai hadiah kedewasaanku. Aku menyewa desainer top untuk mendesainnya khusus untukku. Keren, kan? The Keren. film was Ayo, translated pakai and helmnya. narrated by M Media. Apa? Kamu tidak tahu caranya? Aku akan membantumu. Baiklah, naiklah. Cepat naik. Letakkan kakimu di sini. Tangan, letakkan tanganmu di sini. Pegang erat-erat. Kalau tidak, tidak aman. Sebenarnya, aku punya mobil. Cukup stabil. Tentu saja. Keterampilanku sangat hebat. Halo. Apa? Besok jam 12 siang, kosongkan jadwalmu. Aku akan mentraktirmu. Makan di Hotel Grand Longchuan. Baik. Di mana dia? Hotel Grand Longchuan menghabiskan lebih dari 1 juta. Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli sebotol air. Halo, Asisten Lei. Ini Fu Yanian. Tolong pesankan ruang pribadi di Hotel Grand Longchuan untukku. Tuan Fu memesan kamar pribadi. Tidak masalah. Selamat tinggal. Nona muda, Anda kembali. Aku sudah menikah, tapi pengantin prianya bukan Lu Keting. Besok siang, bantu aku menyiapkan restoran lantai atas. Aku ingin mengundang suami baruku untuk makan. Baik, tidak masalah. Besok pukul 12 siang, Nona muda akan datang ke lantai atas untuk makan. Semuanya, tetaplah waspada. Mengerti? Mengerti. Kian, Anda bilang Nona muda Lia. Seperti apa dia? Aku juga tidak tahu. Siapa bilang mereka akan ke lantai atas sebentar lagi? Siapapun itu adalah nona muda. Tolong hentikan mobilnya untukku. Bawa aku ke lantai atas. Pakaian ini. Mungkinkah itu nona muda? Kini,
Kau benar-benar memesan. Hotel Grand Longchuan, kamar pribadi di lantai 1 ini. Kudengar, hanya putri orang terkaya, orang penting seperti itu, yang bisa memesan ini. Kau benar-benar memikirkannya. Bukan apa-apa. Ketika aku datang ke sini, rasanya seperti datang ke rumahku sendiri. Menantu perempuan, jangan-jangan kau putri orang terkaya. Kau benar-benar penuh kejutan. Bagaimanapun, putri orang terkaya tidak datang ke Longchuan. Jadi aku bisa saja menggunakan identitasnya untuk mengendalikan keluarga lu. Bagaimanapun, dengan status keluarga lu, mereka tidak akan pernah bertemu. Putri orang terkaya yang asli seumur hidup ini. Ibu, ayahku, takut latar belakang bangsawan saya akan menarik beberapa orang serakah. Jadi, dia menyuruhku untuk tetap bersikap rendah hati biasanya. Aku tidak percaya Kinmi sebenarnya. Putri orang terkaya. Tidak heran grup Bingtian. Pesanan 100 miliar yuan diamankan untukku. Pergi ke sana dan lihatlah. Siapa ini? Aku tidak salah, kan? Mengenakan seluruh pakaian dari lapak jalanan. Dan kau pikir kau bisa menyelinap masuk ke Hotel Grand Longchuan untuk makan? Ini adalah asetku sejak awal. Tentu saja, aku akan datang bagaimanapun. Yang paling nyaman. Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa hanya karena margamu Lin, kamu adalah putri orang terkaya, kan? Kebetulan sekali. Margaku juga Lin. Kalian bilang, antara dia dan aku, siapa yang lebih mirip putri orang terkaya? Bukankah sudah jelas? Dia hanya penipu. Cepat usir dia. Lihatlah wanita muda ini. Berbusana lengkap dengan desain Chanel dan tas Hermes. Itu 10 tahun gaji gabungan kita. Ini pasti Nona Lin. Kau masih belum tahu, kan? Wanita malang ini berpakaian murah dari pedagang kaki lima. Dia sebenarnya hanya seorang kurir rendahan. Dulu, untuk menempel pada putra keluargaku yang bernilai lebih dari 100 juta. Dia tanpa malu mengganggunya selama 3 tahun. Aku tidak percaya. Kau bahkan mengikutinya sampai ke sini hari ini. Kau benar-benar hantu yang gigih. Kamu Seorang rendahan yang mengantar makanan. Berani datang dan membuat masalah di Hotel Grand Longchuan. Keluar sekarang. Jika Anda terus mengganggunya, saya akan mematahkan kakimu. Hati-hati. Fu Yanian, kepala 4 keluarga besar Longchuan. Pewaris keluarga Fu. Oh tidak. Kita telah menyinggung orang penting. Tidak. Jangan panik. Orang ini memberitahu semua orang bahwa dia adalah Fu Yanian. Kepala grup Fu. Seperti naga dewa, jarang terlihat. Tidak ada yang pernah melihatnya. Sedangkan aku, elit baru Longchuan, muncul di TV setiap hari. Kalian semua mengenalku kan? Apa yang aku katakan? Mungkinkah itu salah? Benar sekali. Ketua Lu benar. Jika Anda Fu Yanian, maka saya ayahmu. Kenapa kau tidak keluar? Kau mengganggu putri terkaya kami. Hari ini, kami akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di Longchuan. Aku adalah putri terkaya. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan memastikan kamu. Lupakan saja. Jangan pedulikan orang-orang sombong ini. Kau menyamar sebagai seseorang di wilayah Bingtian. Jika masalah ini membesar, akan sulit bagiku untuk menanganinya. Aku sudah memesan ruang pribadi. Sekarang, sebagai istriku, kau bisa masuk, dan itu juga akan mempermalukan mereka. Biaya minimal kamar pribadi di Hotel Grand Longchuan. Setidaknya 1 juta. Kamu memesankan kamar pribadi untukku. Aku khawatir uang pembelian istrimu sudah habis, bukan begitu? Itu hanya sedikit dari uang sakuku. Jangan ngeles dengan pura-pura kaya lagi. Kamu pria yang baik. Aku tidak bisa menghabiskan uangmu. Aku jelas tak bisa biarkan kamu diperlakukan semena-mena. Tunggu, aku akan memanggil bala bantuan sekarang untuk membalaskan dendammu. Berhentilah berpura-pura. Pengguna ponsel domestik kelas bawah, seorang udik berani tampil sebagai masyarakat elit, burung phoenix emas, dan kamu memanggil bala bantuan? Aku yakin kamu menelepon nomor mati. Pergi sana, kamu. Ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Ponsel edisi terbatas Bingtian. Performa ponsel ini jauh melebihi merek buah Amerika. Ini memiliki satu-satunya satelit untuk penggunaan eksklusifku. Kamu benar-benar berani menggunakan. Jangan sentuh dengan kakimu yang kotor. Dasar orang miskin. Beraninya kamu memukulku, Keting? Lihat dia. Tidak sakit lagi. Apa yang masih kamu lihat di sini? Cepat tangkap perempuan ini dan usir dia keluar untukku. Cepat pergi. Mengganggu makan Nona Lin. Bisakah Anda menanggung tanggung jawab ini? Kau berani menyentuhnya. Kamu. Ada apa ini? Paman, Anda di sini. 2 gelandangan ini. Satu menyamar sebagai Nona Lin. Yang lain menyamar sebagai pewaris keluarga Fu. Datang ke hotel untuk membuat masalah. Saya mencoba mengusir mereka. Wan Fugui, manajer. Mereka malah memukul saya. Anda harus menegakkan keadilan.
untuk saya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku adalah putri orang terkaya. Suruh Lei Xingyan keluar dan temui aku. Apa? Masih nekat menyebut nama lengkap Direktur Lei. Pembohon, tidakkah Anda menyelidiki dengan benar? Direktur Wang, apa kamu tidak akan segera menyingkirkan dua penipu ini dan mengusir mereka untukku? Jangan khawatir, Nona. Saya sekarang akan menangani dua sampah ini dan menyingkirkan mereka. Pergi, kapung mereka untukku. Menunggu. Perintah Nona. Ya. Hotel Grand Longchuan. Manajer Wang Fugui. Selamat datang, Nona. Wang Fugui, aku mengingatmu. Bagus sekali. Di masa depan, posisi direktur di Hotel Grand Longchuan akan menjadi milikmu. Terima kasih, Nona. Silakan, Nona. Masuklah untuk makan. Eyo. Tunggu, kamu bilang kamu adalah putri orang terkaya. Lalu, mengapa asisten Lee tidak datang menjemputmu secara pribadi? Kalau bisa, buktikan pada kami untuk membuktikan identitasmu. Benar sekali, asisten Lei adalah orang kepercayaan Nona. Jika Nona akan datang, dia pasti akan datang menjemputnya secara pribadi. Mungkinkah? Aku sudah menjadi putri orang terkaya. Bukti apa lagi yang kubutuhkan untuk membuktikan diriku? Kamu sedang membicarakanku. Bukankah kamu juga bilang kamu adalah putri orang terkaya? Lalu bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu adalah... Tentu saja, lantai teratas Hotel Grand Longchuan adalah eksklusif untuk putri orang terkaya. Lift utama ke lantai teratas. Hanya Nona. Kartu hitam super unik yang bisa digesek. Jadi, siapapun yang memiliki kartu itu adalah putri orang terkaya. Kamu berani ikut aku ke lantai paling atas untuk memverifikasi identitasmu? Lingshu, jangan nekat cari mati cuma karena memprovokasi. Kemarahan putri orang terkaya itu bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Udah, berhenti ngoceh. Kamu berani atau enggak? Kini kita benar-benar putri orang terkaya. Apa yang perlu ditakutkan? Kini nih, kami akan naik sekarang juga dan menggesek kartu lift agar kamu benar-benar menyerah pada ide ini. Tunggu saja. Kini, ayo pergi. Karena kamu juga bilang, kamu adalah putri orang terkaya. Kalau begitu, kamu harus bisa gesek buat buka pintu utama ini dan masuk, kan? Bagaimana kalau kamu menggesek dulu? Bagaimanapun, tidak masalah. Siapa yang duluan atau terakhir? Aku. Baiklah, tidak masalah, tidak masalah. Kini, gesek. Kami adalah pendukung setiamu. Aku ingin melihat. Apa yang membuatmu berani meniru diriku? Oh tidak, aku sama sekali tidak punya kartu. Bagaimana aku bisa menggesek ini agar terbuka? Kenapa? Kamu tidak berani. Aku. Ini kartu emas dari seorang pelanggan. Kartu emas untuk Hotel Grand Longchuan. Kudengar ini bisa akses lantai teratas juga. Aku hanya tidak tahu apakah ini bisa menggesek untuk membuka lift utama ke lantai paling atas. Ini. Anda bukan putri orang terkaya. Siapa sebenarnya Anda? Sayang. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku benar-benar putri orang terkaya, Nona Lin. Hanya saja pagi ini, aku pergi terburu-buru. Dan aku membawa kartu yang salah. Ini. Saya seharusnya tidak meragukan Anda. Ini benar-benar terkutuk. Hei, aku belum menggesek. Pengguna untuk lantai atas sudah dikonfirmasi. Ini Nona Lin ini. Anda gelandangan. Berhenti berpura-pura di sini. Jika Anda tahu yang terbaik, pergilah. Jangan membuat kami menggunakan kekerasan. Tidak, kamu percaya ini juga. Bukan berarti dia tidak membawanya. Dia memang tidak memilikinya. Karena kartu yang asli ada padaku. Apa? Apa? Sekarang waktu yang pas untuk mundur terhormat. Serahkan ini padaku. Orang-orangku akan segera tiba. Kamu bahkan menyewa figuran untukku. Aku tidak bisa membiarkanmu boros lagi. Lihatlah sikap gigolo ini. Lin Shu pasti juga nggak bisa gesek buat buka. Baiklah, karena kamu bersikeras tentang ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana menurutmu? Baiklah, apa taruhannya jika kamu bisa menggesek untuk membuka pintu ini? Aku akan berlutut dan memanggilmu Nana. Tapi jika kamu tidak bisa menggeseknya agar terbuka, maka berlututlah dan minta maaf padaku dan menghilang dari Longchuan selamanya. Kamu tidak diizinkan merayu Keting lagi. Setuju? Kalau begitu aku akan menerimamu sebagai cucuku untuk saat ini. Mengenai benda itu, bahkan kalau kamu kasih gratis sekalipun, aku tidak akan menginginkannya lagi. Suamiku, jangan marah. Lihat bagaimana kamu tangani ini. Lihat,
Pintu lift utama tidak bereaksi sama sekali. Kartu yang kamu pegang itu palsu. Lin Shu, jangan pernah memikirkannya. Nah, sudah terbuka. Pintunya terbuka, pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Ini, dia benar-benar putri orang terkaya. Hamba ini gagal mengenali pentingnya Anda. Saya menyinggung nona muda. Hamba ini salah, hamba ini salah. Hamba ini telah melakukan kejahatan keji. Hamba ini pantas mati. Bagaimana aku mendengar bahwa seseorang barusan ingin berlutut dan meminta maaf kepadaku? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Tidakkah Anda akan mewakili nona muda? Ya. Tidak, tunggu sebentar. Kalian semua, jangan sentuh aku. Aku memberitahumu. Aku adalah sosialita terkenal. Keting, suamiku. Keting adalah bintang yang sedang naik daun di Long Chuan. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Saya tidak peduli bintang baru macam apa Anda, atau sosialita macam apa. Dibandingkan dengan grup Bingtian, Anda hanyalah setetes air di lautan. Satu jari bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Lakukan. Itu Film balasanmu was karena berbohong. translated and narrated by M Media. Dia sebenarnya putri orang terkaya. Ayo pergi, suamiku. Kita sepakat untuk mentraktirmu makan. Dia sebenarnya nona muda itu. Nah, kita telah kehilangan banyak. Kenapa dia menyembunyikan identitasnya di keluarga lu kami untuk bekerja keras seperti budak? Tepat sekali. Seorang nona muda terhormat dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Sudah 3 tahun jadi kurir makanan? Nah, Pintu lift utama mengalami malfungsi. Permisi, silakan. lihat pintu inilah yang mengalami malfungsi. Itulah mengapa Lin Shu bisa menggesek pintu ini agar terbuka. Dia sama sekali bukan nona muda keluarga Lin. Kita semua telah ditipu. Ayo, pergi, pergi, pergi. Dengan status terhormat sebagai putri orang terkaya dan mata jelinya, bagaimana mungkin dia bisa menyukai bajingan seperti Lu Keting? Dia benar-benar nona muda grup Bingtian. Dasar bajingan kecil. Kamu benar-benar berani menipuku. Apa yang ingin kau lakukan? Kamu masih berpikir kamu sudah menempel pada wanita kaya, melindunginya begitu banyak? Aku memberitahumu, dia. Itu hanya karena liftnya rusak. Itulah mengapa dia mengingat lift utama dan menyamar sebagai nona muda. Kau cukup beruntung. Akulah yang, ketika aku naik barusan, menekan tombol pemeliharaan, makanya ada yang datang buat periksa. Sepertinya, aku masih perlu mencari kesempatan untuk sedikit memperingatkannya. Dia sebaiknya jangan terlalu membual nanti. Keberuntungan seperti ini tidak terjadi setiap saat. Kalian berdua, pada titik ini, masih berpura-pura. Kalian berdua, tangkap mereka berdua untukku, dan bawa mereka ke hadapan asisten Lai. Aku ingin asisten Lai untuk melihat baik-baik apakah dia benar-benar nona muda yang asli. Ya, beraninya kau membuatku berlutut. Kali ini, saya akan membuat Anda berlutut di hadapan saya dan bersujud. Aku, grup Fu dari Long Chuan, Fu Yanian, penanggung jawab, ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh. Kamu, Siapa Anda? Siapa yang berani menerobos masuk ke Hotel Grand Long Chuan? Apa kalian tidak takut menyinggung putri orang terkaya? Asisten Lee, The film was direktur hotel. translated Dan seluruh and keluarga narrated kalian by dimusnahkan? M Media. Pemimpin 4 keluarga besar Long Chuan. Sekretaris utama grup Fu. Asisten Lee. Tato naga hitam. Ini adalah simbol penjaga keluarga Fu. Mereka benar-benar dari keluarga Fu. Tuan Fu, bawahan Anda terlambat. mungkinkah dia benar-benar tidak berbohong? Tangkap orang-orang yang menyinggung istri ketua. Dan tangkap mereka. Ya. Direktur Wang, jangan takut. Tato ini pasti palsu. Tuan Fu yang asli. Bagaimana mungkin dia bepergian tanpa pengawal sama sekali dan baru tiba sekarang? Benar. Masuk akal. Mereka pasti figuran yang disewa oleh penipu ini. Dia sangat baik kepadaku. Tidak hanya dia memesan kamar pribadi di Hotel Grand Long Chuan, dia bahkan menyewa begitu banyak figuran berkualitas tinggi. Dia pasti sudah menghabiskan semua tabungannya, kan? Aku harus lebih baik lagi kepadanya mulai sekarang. Menyinggung putri orang terkaya. Menyamar sebagai pemimpin 4 keluarga besar Long Chuan, keluarga Fu. Kalian semua, mati. Mati. Apa yang kalian tunggu? Cepat bertindak. Tangkap mereka.
Apa yang kalian lakukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa maksudmu? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya. Demi aku, menyinggung keluargaku. Aku harus menyuruh orang-orangku untuk datang dan menekan ini. Ada apa ini? Jadi memanggil beberapa figuran tidak cukup? Kau mau berkelahi? Hotel Grand Longchuan, sistem alarm unik. Asisten Lei datang. Keributan apa ini? Siapa yang mengizinkan kalian membuat masalah di lantai atas? Asisten Lei, Anda akhirnya datang. Ini dua penipu ini. Salah satunya menyamar sebagai putri orang terkaya, dan yang lainnya menyamar sebagai pemimpin keluarga Fu. Mereka sama sekali tidak menghormati Anda, bukan begitu? Siapa berani menyamar jadi nona muda? Berbaliklah. Itu dia. Itu dia. Lama tidak bertemu, Asisten Lei. Dasar anjing buta. Beraninya kau menentang atasanmu dan menyinggung nona muda. Apa kau bosan hidup? Tidak mungkin. Dia memakai pakaian murah dari toko pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia, putri orang terkaya? Kalian semua dipecat. Mulai sekarang. Industri apapun yang melibatkan grup Bing Tian tidak akan menerima kalian. Grup Bing Tian terlibat dalam hampir semua industri. Apakah Anda berusaha meng-blacklist kami? Memutus mata pencarian kami. Aku tidak ingin mendengar orang mati berbicara. Tangkap mereka. Benar. Nona Lin, bukankah Anda putri orang terkaya? Nona muda, cepat beritahu Asisten Lei. Lihat, dia jelas seorang penipu. Wanita macam apa? Berani menyamar sebagai nona muda. Dasar pembuat onak. Segera cabut keanggotaan mereka. Keluar dari Hotel Grand Longchuan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Nona, aku minta maaf. Orang yang sebenarnya ingin aku tunangi selalu adalah kau. Aku disesatkan oleh orang keji itu. Menantuku, aku wanita tua. Aku sudah tua, dan penglihatanku tidak bagus. Berikan saja keluarga kami kesempatan lain. Memberimu kesempatan lain, aku mohon padamu. Cepat keluar. Tidak, tidak. Tidak, dengarkan aku. Dengarkan aku. Selamat datang kembali, nona muda. Untuk membuat Asisten Lei yang sombong. Begitu hormat dan patuh melayaninya. Mungkinkah dia benar-benar putri orang terkaya? Nona muda, menantu, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Saya akan pergi sekarang. Benar. Suamiku menyukainya. Orang lain memanggilnya Ketua Fu. Jadi mulai sekarang, panggil saja dia Ketua Fu. Biarkan saja dia. Ya, nona muda, Ketua Fu. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Ketua Fu pergi ke toilet. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan sentuh aku. Dulu, aku pikir kau adalah sosialita sejati, seorang nona muda. Itulah mengapa aku setuju kau berkencan dengan putraku. Tapi aku tidak pernah menyangka kau ternyata palsu. Lin Shu adalah orang yang nona muda sejati. Aku pasti sudah buta. Demi kau, orang rendahan ini, aku mengusir seorang Phoenix sejati. Inya. Keting, suamiku, katakan sesuatu untukku. Kita sudah bertunangan. Siapa yang bertunangan denganmu? Itu adalah pertunangan palsu, tidak sah. Nah, cepat pergi dan jemput Lin Shu kembali. Dulu, dia benar-benar setia padamu. Dia setia padamu 3 tahun, sampai rela berkorban. Cukup panggil dengan jarimu, dan dia akan kembali. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Nah, pintu darurat, cepat. Keting, Keting. Asisten Lei. Tolong tunggu. Pemilik misterius nomor 999 adalah seorang tukang reparasi. Saya tidak percaya. Tuan Fu, tolong bimbing aku seumur hidupku. Kamu selalu mengejutkanku. Dasar pembohong. Jangan sentuh aku. Kau percaya padaku, ini benar-benar rumah pernikahan yang kusiapkan untukmu. Pasti dia. Dia diam-diam menyelinap masuk, dan diam-diam mendekorasinya. Dia hanya ingin merusak hubungan kita, dan kemudian terus menggangguku. Kinil,
Kau sama sekali tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Orang sepertimu yang bergantung pada wanita untuk bertahan hidup, seorang gigolo. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan Tuan Fuku? Rumah ini, apakah benar-benar milikmu atau bukan? Kita akan bicarakan dan bereskan ini nanti. Sekarang, usir mereka berdua. Dari sini, aku tidak bisa kehilangan muka. Bahkan para penjaga keamanan dan aku tidak bisa mengalahkan pria ini. Sekumpulan orang tidak berguna. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah apapun sama sekali. Aku harus mencari cara agar ini hilang sekali untuk selamanya. Dia tidak boleh muncul di depanku lagi. Lin Shu, hari ini adalah hari baik bagi Keting dan aku. Lihat, kamu hidup begitu bahagia sekarang. Jadi jangan ganggu kami berdua lagi. Mengenai apa yang terjadi hari ini, itu hanya kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita minum bersama? Mari kita lupakan saja insiden hari ini di belakang kita. Bagaimana menurutmu? Dari awal sampai akhir, itu semua salahmu. Kenapa aku harus berdamai denganmu? Ini? Ada apa? Ini adalah 100 juta. Anggur merah. Kini, apa yang terjadi? Saya hanya meminjamkan kartu kamar untuk menikahi seorang istri, bukan untuk membuat istrimu gila dan merusak properti pemilik. Aku akan memberikannya padamu nanti. Amplop marah. Awalnya, aku hanya ingin semua orang duduk dan minum bersama dan melupakan masalah ini. Itu dia, Lin Shu. Dia sengaja melakukannya. Direktur, kenapa Anda tidak segera menelpon polisi? Tangkap dia. Baiklah. Ini 100 juta. Panggil polisi. Segera panggil polisi. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Lagi pula, anggur merah ini milikku. Aku bisa menumpahkannya jika aku mau. Mana keamanan? Keamanan. Jangan takut. The Orang-orangku film was akan segera tiba di sini. translated and narrated by M Media. Ketua Fu, Nyonya, bawahan Anda terlambat. Ini lagi-lagi berlebihan. Orang ini menghabiskan uang lagi untuk menyewa orang agar berakting. Dia harus menghentikan kebiasaan ini di masa depan. Kau lagi, figuran itu, dua penipu ini, mereka kasih kamu uang berapa sih? Sebenarnya, untuk membuatmu mengambil risiko, dihancurkan oleh keluarga Fu, dan berulang kali menyinggung mereka. Direktur Wan, cepat beri pelajaran pada para pesuruh ini. Asisten khusus Li. Mengapa Anda datang sendiri? Dasar bodoh. Beraninya kamu membantu orang luar, melawan tuanmu sendiri? Jadi, orang ini adalah yang legendaris. Naga yang sulit ditangkap. Ketua Fu. Hamba yang rendah ini buta dan bodoh. Saya telah menyinggung Ketua Fu dan Nyonya. Mohon ampuni hamba yang rendah ini kali ini. Kau jelas-jelas sudah menerima amplop merahku. Apa kan? Karena apa yang kuberikan lebih sedikit daripada yang diberikan kedua penipu itu? Saya salah. Direktur Wan, kenapa kau membantu kedua penipu ini? Diam. Apa kamu mencoba membuatku terbunuh? Bisakah akting mencapai sejauh ini? Mungkinkah Fu Yannian benar-benar menjadi ketua grup Fu? Pertama, bersihkan rumah. Direktur Wan, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, apa Anda menunggu Ketua Fu melepaskan kekuatannya? Saya akan memberitahu Anda. Ketua Fu, Nyonya, itu semua ulah pria ini yang memberi saya amplop marah besar. Jangan bicara omong kosong. Ini semua dia, dan meminta saya untuk berakting bersamanya, untuk membuktikan bahwa dia memiliki sebuah mansion di Bintian Yipin Mansion. Semua untuk menipu wanita ini, agar menikah dengannya. Aku juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ini semua salahmu. Ini semua kamu. Cukup. Kamu menyalahgunakan posisimu, menerima suap, dan mengabaikan tugasmu. Aku ingin kamu keluar dari Bintian Yipin Mansion. Mulai sekarang di Longchuan, tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk tinggal. Ya. Aku akan keluar sekarang. Sialan kau. Sialan kau. Jati, kaulah yang menipuku. Kini, tunggu, aku mendapatkan pesanan 100 miliar dolar ini. Aku pasti akan membeli diriku sendiri. Ini tidak terhitung sebagai kebohongan untukku. Kain tanda tanya. Nyah, aku pergi. Ketua Fu belum mengizinkanmu pergi. Apa? Bukankah kamu ingin menangkap kami barusan dan mengirim kami ke penjara? Kenapa kamu pergi terburu-buru? Aku akan segera memeriksa rekaman pengawas. Aku ingin melihat siapa yang memecahkan botol anggur. Aku akan membuat mereka masuk penjara. Segera ambil rekaman pengawasannya. Kirim videonya. Ketua Fu, rekaman pengawasannya sudah siap. Bisakah kau berakting sampai sejauh ini? Mungkinkah Fu Yannian benar-benar ketua grup Fu? Kau yang memecahkan botol anggurku, apalagi yang ingin kau katakan? Siapa tahu video ini dibuat olehmu menggunakan teknologi hitam untuk membuatnya? Keting,
Cepat, katakan sesuatu untukku. Kini sangat cantik dan baik hati. Bagaimana mungkin itu? Perbuatannya? Tepat sekali. Pasti kau, Lin Shu. Kau cemburu pada Kenny. Dia sangat cantik. Dan latar belakangnya mulia. Jadi kau bersekongkol dengan sekumpulan aktor untuk menjebak Kenny. Kalau begitu panggil polisi. Tunggu sebentar. Ini adalah villa nomor 666. Villa nomor 666 adalah villa putri orang terkaya. Aku adalah putri orang terkaya. Aku menghancurkan anggur milik keluargaku sendiri. Apa salahnya? Apa masalahnya? Lalu, kenapa kau tidak menyadari pada awalnya bahwa ini adalah rumahmu sendiri? Aku punya banyak rumah mewah atas namaku. Aku bahkan tidak bisa mengingat semuanya. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku pasti sudah lupa sejak lama. Aku bertanya-tanya mengapa. Begitu aku masuk, aku merasa bahwa semua yang ada di sini sangat familiar. Kau benar-benar pandai mengarang cerita. Rumah mewah ini jelas milikku. Papan nama di luar juga sengaja kujatuhkan. Anggur seharga ratusan juta ini juga milikku. Penjaga, kirim dia ke kantor polisi. Kau benar-benar berpikir kau putri orang terkaya karena ini adalah anggur Kenny. Mengapa kau harus membuat Kenny membayar? Kenny, sekarang kita akan menelepon grup Bingtian dan meminta mereka mengirim seseorang untuk membuktikannya untukmu. Usir mereka semua. Baiklah, kau segera telepon grup Bingtian. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berbicara keras. Beraninya aku menelpon grup Bingtian. Bukankah aku akan segera terbongkar? Aku harus segera pergi. Tidak apa-apa. Telepon saja. Apa yang kau takutkan? Aku. Begini, suamiku. Aku berjanji pada ayahku, yaitu di depan calon suamiku. Aku harus menyembunyikan identitasku. Jika aku menelponnya sekarang, bukankah dia akan tahu bahwa aku di depanmu dan identitasku terbongkar? Jika dia berpikir nanti bahwa kau mengincar uangku, katakan padaku, bagaimana kita masih bisa menikah? Itu masuk akal. Aku hanya sedikit diliputi amarah. Benar. Mengesankan. Kau bahkan bisa mengatasi ini. Keterampilan manipulatif tingkat maksimummu. Aku tidak bisa tidak terkesan. Aku tidak berminat untuk membuang-buang kata lagi padamu. Aku sudah mengirim pesan kepada grup Bingtian, tim hukum. Kau tinggal menunggu. Menerima surat pengacara. Ayo pergi. Jangan lari. Jangan kejar mereka. Kenapa kamu terlalu mendalami peran? Mengenai kompensasi, biarkan putri orang terkaya yang asli datang dan berdebat tentang itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku. Kirim video pengawas itu kepada asisten Lei. Sisa urusan, serahkan padanya untuk ditangani. Lalu, siapkan hadiah mewah untuk putri orang terkaya. Setelah pesanan 100 miliar dolar ditandatangani, berikan padanya. Anggap saja ini kompensasi untuk beberapa insiden terakhir ini. Ya, Sudah kubilang berkali-kali, aku adalah putri orang terkaya. Jika kau tidak percaya padaku, grup Bingtian, pesanan 100 miliar dolar akan menjadi milikmu. Aku akan membuktikannya padamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu sangat ingin merasakan menjadi putri orang kaya, jangan lakukan itu. Rumah putri orang terkaya. Ikut aku ke 999, mansion yang kusiapkan untukmu. Lebih baik dari ini. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi, aku hanya ingin tinggal di rumahku sendiri. Kamu benar-benar tidak pergi? Tidak, Aku tidak bisa menanganimu. dia benar-benar tampan. ini. Gadis baik, dengarkan aku. Ikut aku ke 999. Kalau begitu, ayo kita ke tempatmu dulu, lalu kita lihat. Apakah aku? Berat tanda tanya. Kamu terlalu kurus. Jangan mengantar makanan lagi, atau jadi tukang reparasi. Menikah denganku berarti hidup nyaman. Makanlah yang banyak. Kalau begitu, aku akan gemuk. Aku tidak keberatan jika kamu melakukannya. Lagi pula, aku bisa menggendong 3 orang sepertimu. Betapa romantisnya. Tuan Fu dan istrinya sangat manis. Aku akan memberitahu Nyonya besar kabar baik ini. Lihat, ini adalah mansion mewah yang kusiapkan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Rumah yang sangat indah. Sepertinya kau tidak berbohong padaku. Kau benar-benar ketua grup Fu. Asisten Lee. Buka pintunya. Segera. Kenapa aku merasa adegan ini terlihat sedikit familiar? Asisten Lee, kau tidak akan memberitahuku. Kau tidak tahu cara membuka pintu, kan?
Aku sudah terlalu lama tidak ke sini. Yang itu. Itu pengenalan wajah. Benar. Bintian Yipin Mansion, belum lama ini. Mereka baru aja upgrade sistem pengenalan wajahnya. Cepat pergi, buka itu. Biarkan aku melihat, apakah kau benar-benar. Ini. Aku juga bukan pemilik rumah. Ini tidak akan terbuka untukku. Tuan Fu yang harus melakukannya. Benar, Tuan Fu. Pemindaian wajah gagal. Informasi Anda tidak terdaftar. Pemindaian wajah gagal. Informasi Anda tidak terdaftar. Pemindaian wajah gagal. Seperti yang kuduga. Ada apa ini? Mengapa informasiku tidak terdaftar? Untuk pintuku sendiri? Maaf, Tuan Fu. Aku hanya terlalu sibuk dan lupa bukan? Untuk sesaat, aku benar-benar mengira kau adalah Tuan Fu. Aku tidak menyangka aktingmu bisa sebagus ini. Aku benar-benar Fu. Aku benar-benar Tuan Fu. Halo. The film was translated and narrated Baiklah, by aku M mengerti. Media. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Nenekku tidak sehat dulu. Untuk memaksaku menikah, dia menolak bekerja sama dengan perawatan. Sekarang dia berulah lagi. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang untuk menemui nenekmu. Beritahu dia bahwa kau sudah menikah. Tunggu sebentar. Nenekku bisa sedikit merepotkan. Tolong bersabar dengannya. Jangan khawatir, aku selalu sangat populer di kalangan orang tua. Kau sangat baik padaku. Aku pasti akan membantumu membereskan ini. Tuan Fu, Nyonya besar, tidak mau bekerja sama dengan perawatan. Dia tidak mengizinkan siapapun masuk. Kami tidak berani memaksa masuk. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas kerja kerasmu. Lanjutkan pekerjaanmu. Dokter menelepon Tuan Fu. Dia tidak akan menyuap. Dokter itu kan? Nenek, berhentilah membuat masalah. Nenek Fu Yanyan. Kemarilah. Kamu datang dan lihat. Aku membawakanmu. Menantu perempuanku ada di sini. Gadis ini benar-benar cantik. Dengan si Honianku. Mereka adalah pasangan yang cukup serasi. Oh, benar. Aku harus memberikan menantu perempuanku kisah yang baik. Masuklah. Nenek. Apakah nenek merasa lebih baik? Aku merasa tidak enak. Selama berhari-hari, aku tidak bisa makan, dan aku tidak bisa tidur. Yang kupikirkan setiap hari hanyalah menantu perempuanku. Menantu perempuanmu. Menantu perempuanmu ada di sini. Nenek, namaku Lin Su. Aku adalah cucu menantumu. Biarkan aku melihat dengan baik. Nenek. Tidak bisa makan. Tidak bisa tidur. Aku hanya makan 2 suap kecil. Selain itu, wanita tua itu sakit, jadi aku tidak bisa makan. Aku melihatmu adalah keturunan yang tidak berbakti. Kamu mau biarin wanita tua itu kelaparan sampai mati. Jadi ini salahku. Menantu perempuan. Dia hanya orang bodoh. Dia tidak tahu bagaimana merawat orang. Kamu menikah dengannya adalah kesulitan bagimu. Namun, nenek akan menyayangimu. Jika dia berani mengganggumu, katakan saja padaku. Nenek, apakah nenek bersikap masuk akal? Nenek sangat imut. Mulai sekarang, aku pasti akan lebih sering datang menjenguk nenek. Duduk. Fu Yannian cukup baik padaku. Ini. Baru saja menikah ke dalam keluarga, dan sudah memihak suamimu. Noni muda. Berapa umurmu? Adalah, Noni muda siapa kamu? Aku berumur 25 tahun. Aku dari grup Bingtian. Di depan nenek. Kamu tidak perlu berpura-pura. Dia tidak seperti keluarga lu. Sombong. Nenek. Meskipun dia berasal dari latar belakang sederhana. Tapi, dengan mengantar makanan dan bekerja serabutan demi uang, dia sangat pekerja keras. Dia seperti matahari kecil. Aku tidak mengantar makanan. Noni muda.
Itu sangat sulit bagimu di masa lalu. Namun, sekarang, setelah kamu menikah ke keluargaku, kamu tidak akan pernah harus khawatir tentang uang lagi. Aku akan memberimu gelang senilai 300 juta. Sebuah gelang 300 juta. Mungkinkah Fu Yanlian tidak berbohong? Ini. Aku sangat menyesal. Aku lupa memakainya saat aku pergi pagi ini. Namun, kamu pergi ke kediaman lama keluarga Fu kami. Aku akan memberikannya padamu lagi. Baik, Nenek. Akting tak terlihat ini. Brilian. Sepertinya kemampuan akting Fu Yanlian diwarisi dari Nenek. Tapi, mengapa Nenek berpura-pura menjadi kaya? Oh ya, kapan kalian berdua berencana untuk mengadakan pernikahan? Pernikahan, material keluarga Fu kami. Tidak boleh asal-asalan. Apakah kamu lebih suka pulau? Atau kastil? Aku suka. Lihat, jika aku bertanya padamu seperti ini, bagaimana kamu akan memilih? Halo, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk menyiapkan 10 rencana pernikahan, sertakan Maldives, Bali, dan sebaiknya kastil-kastil Eropa. Semuanya harus diatur. Selain itu, siapkan juga beberapa rencana untuk pernikahan adat Tiongkok. Bawa itu agar cucu menantuku bisa memilih dengan cermat. Tidak perlu sampai sebegitu berlebihan. Mengapa tidak? Hari besar. Sekali seumur hidup seorang gadis, tidak boleh asal-asalan. Itu harus disiapkan dengan cermat. Oh ya, di mana kalian berdua tinggal? Xiaonian bahkan tidak membawamu kembali. Kami. Saat ini tinggal di rumah kami sendiri. Ini, Nyonya, boleh tanya, kamu sekarang lagi apa? Tersedia untuk pemeriksaan fisik Anda? aku punya cucu menantu sekarang. Jadi aku penuh energi setiap hari. Ya, aku tersedia, sangat tersedia. Sangat tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani cucu menantu. Nenek terlalu cemas, bukan? Jadi Nenek menderita penyakit Alzheimer. Tidak heran dia mengira dirinya Nenek dari seorang ketua yang dominan. Dia berusaha keras untuk memainkan peran ketua yang dominan untuk menghibur Nenek, bukan? Ini benar-benar berat. Bagaimana catatan medis? Pasien lain, bisa sampai di sini? Cucu menantu. Kalian berdua, maukah kalian tinggal dan menemaniku? Tentu saja, Nenek. Nyonya, kesehatan Anda baik-baik saja. Istirahatlah yang cukup malam ini, dan Anda bisa pulang. Mengapa kalian berdua berdiri di sana? Cepat tidur. Tidur. Ya, Kamu tidur di ranjang itu. Aku akan meminta asisten Lee membawakan yang lain. memaksa karyawan lembur tengah malam. Gupu kami. Bukan Tuan Tanah Tua. Kami tidak melakukan hal berlebihan seperti itu. Kalian berdua, kalian adalah suami istri. Apa yang perlu malu? Tidur saja di ranjang itu. Bukan Nenek. Kami belum. Dia. Kalian sudah menikah secara sah. Apa yang kalian takutkan? Cepat tidur. Ayo. Ada apa? Biarkan wanita tua ini tidur di lantai untuk memosongkan tempat tidur untukmu. Nenek tidur saja di sini. Xiaonian dan aku bisa tidur di ranjang kecil di sebelahnya. Kalau begitu cepatlah. Tidur di ranjang itu. Tidur. Cepat naik. Aku tidak akan mengawasimu. The film was translated and narrated by M Media. Hati-hati. Terima kasih. Kamu. Mengapa kamu belum tidur? Kamu tidak biasa tidur dengan orang lain? Tidak apa-apa. Hanya saja aku belum pernah tidur di ranjang sekecil ini. Mengapa kau belum tidur? Apa kau tidak terbiasa tidur dengan orang lain? Aku belum pernah tidur di ranjang sekecil ini juga.
Ranjang keluarga Fu besar, lebar hingga 28 meter. Kalian berdua pasangan muda yang baru menikah, bisa berbaring sesuka hati. Nenek, kamu. Mengapa kamu belum tidur? Aku juga belum pernah tidur di ranjang sekecil itu. Baiklah. Jelas sekali bahwa itu untuk memiliki cicit. Nenek, omong kosong apa yang nenek bicarakan? Oh ya, aku baru ingat. Dulu sekali, aku membuat gaun untuk cucu menantuku. Itu sangat pas untukmu. Jika kamu tidak keberatan, selera nenek. Saat hari mulai terang, minta Xiao Nian membawamu untuk mencobanya. Baik, nenek. Nenek memesan gaun ini secara khusus di toko ini. Benar sekali. Ada di sini. Penyakit nenek benar-benar serius. Toko ini adalah toko adibusana terbaik di Longchuan. Gaun apapun yang dipesan khusus di sini akan membutuhkan orang biasa untuk bekerja keras selama beberapa masa hidup. Dari mana nenek mendapatkan uang sebanyak itu? Untungnya aku juga memesan gaun di sini. Aku bisa membantu nenek menutupinya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu? Tempat macam apa ini? Sampai kau berani menerobos masuk sebuah toko gaun. Ada apa? Ini bukan The film was toko gaun translated biasa. and Kami narrated adalah by Den, M Media. agensi haute couture eksklusif. Gaun apapun di sini dikirim melalui udara dari Australia yang termurah. Berharga 30 juta yuan. Lihatlah pakaianmu. Tidak lebih dari 300 yuan. Apa kau mampu membelinya? Jangan meremehkan orang. Kau berpakaian cukup rapi, namun seperti bajingan. Namun, untuk bersama dengan jenis orang miskin ini, kau mungkin juga tidak kaya. Dan pakaianmu, setelan Armani itu, pasti palsu juga, kan? Bau kemiskinan. Keluar, keluar, keluar. Ini adalah keluarga terkaya Longchuan, satu-satunya milik keluarga Fu. Kartu hitam Supreme. Ini memiliki batas transaksi harian puluhan juta. Jangan sebutkan satu potong pakaianmu. 30 juta, bahkan 300 juta. Aku bisa dengan mudah membelinya. Kau tidak benar-benar berpikir, hanya dengan mengeluarkan kartu hitam, kau bisa menyamar sebagai orang terkaya di Longchuan, kan? Kartu hitam Supreme ini hanya bisa dipegang oleh pewaris grup Fu. Tuan Fu. Kau. Gigolo yang berlumuran barang palsu. Siapa yang kau sebut gigolo? Ada apa ini? Manajer toko, ada. Orang malang yang dikelilingi barang palsu, memegang kartu palsu, mencoba menipu toko kami. Ini benar-benar kartu hitam Supreme. Satu-satunya kartu yang dikeluarkan oleh Ban Longchuan. Saya cukup beruntung bisa melihat cetak biru desainnya sebelumnya. Bentuknya persis seperti ini. Apakah Anda benar-benar Tuan Fu? Dari grup Fu? Bagaimana ini mungkin? Hanya 2 orang malang berpakaian begini. Diam. Dasar bodoh buta. Kau hampir menyinggung orang penting. Manajer toko, Toko kami tidak bisa mempertahankan pembuat onar sepertimu. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Tuan Fu, suatu kehormatan Anda datang ke sini. Maaf tidak menyambut Anda lebih cepat. Nyonya Fu, semua barang di toko kami ini. Silakan lihat-lihat dan pilih apa saja. Baik. Mari, silakan. Kehormatan bertemu Tuan Fu hari ini. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Silakan datang lagi sering-sering. kartu ini dibuat dengan sangat realistis. Fu Yannian cukup mampu, bukan? Lihat-lihat saja. Kau berani memukulku? Kau penipu pembuat masalah. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu siapa tuan yang sebenarnya. Keting, Jika kau berani menyentuhnya lagi, yang akan lumpur, bukan hanya kaki ini. perasaan dilindungi. Benar-benar luar biasa. Keting,
Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. The film was Aku hanya translated terpeleset. and narrated Kalian by berdua. M Media. Semuanya. Dua penipu ini. Hari ini kalian merusak jamuan penandatangananku, menghina tunanganku. Aku meminta semua orang untuk membantu. Aku, Lin Kini, pasti akan mengingat kebaikan semua orang. Di masa depan, keuntungan dari grup Bingtian. Semua yang hadir akan mendapatkan bagian. Apa yang kalian semua tunggu? Serang bersama. Pukuli mereka dengan keras. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Lin Kini ini sama sekali bukan putri orang terkaya. Jangan bertindak sebagai kaki tangan penjahat. Tidak perlu membuang kata-kata dengan orang-orang ini. Aku akan memberimu satu peringatan terakhir. Long Chuan, bagaimanapun juga, adalah wilayah keluarga Fu. Sebaiknya kau pikirkan konsekuensi menyinggung keluarga Fu. Masih sok padahal kematian sudah dekat. Jika kau benar-benar orang terkaya di Longchuan, penguasa Fu Yanian, maka aku akan menjadi orang terkaya di Bingtian. Lin Dayol, Kamu berani bandingkan dirimu dengan ayahku? Dasar bodoh ceroboh. Apakah kamu pantas? dasar wanita bermulut tajam. Aku akan mencabut lidahmu. Kamu. Kau. Tuan Fu, Nyonya, masalahnya sudah diurus. Zhou, Wei, Won, 3 keluarga besar telah digulingkan. Bagus. Jam berapa sekarang? Kamu figuran. Kamu terlalu berlebihan. Dasar kalian para penipu. Jika kau bisa menggulingkan 3 keluarga besar, maka aku bisa menaklukkan seluruh alam semesta. Jangan buang-buang kata dengan mereka. Lakukan gerakanmu. Mengerti? Diam. Kamu, Ayah. Apa yang kau lakukan? Jangan panggil aku Ayan. Kau adalah ayahku. keluarga Wei kita hampir hancur karena kamu. Paman Wei, diam. Dasar bajingan. Tidakkah kau tahu? Itu karena kesombonganmu. Sehingga kita menyinggung orang yang sebaiknya tidak disentuh. Saham ketiga keluarga besar itu, semuanya di short, dan mereka telah bangkrut. Ini tidak mungkin. Cepat berlutut, bersujud dan akui kesal AINMU. Mohon Tuan Muda Fu untuk mengampuni nyawa kalian. Kamu benar-benar orang terkaya di Longchuan, Fuyanian. Satu-satunya. Jadi selama ini, kesalahpahaman saya. Sungguh memalukan. Sangat memalukan. Nenekku dan asisten Li. Kau sudah bertemu mereka berdua. Apa yang ada di kepala kecilmu itu? Apa isinya? Satpam ini benar-benar orang terkaya di Longchuan? Lim Su, si malang itu, kenapa dia begitu beruntung? Aku tamat. Aku menyinggung Fuyanian. Peniruan identitas ini akan segera terbongkar. Nonali, Nonalin, Nonalin, tolong selamatkan aku. tolong selamatkan kami. Nonalin, tolong selamatkan kami. Ini adalah perjuangan internal Longchuan kalian. Ini bukan urusan grup Bingtian, tapi itu tidak masalah. Aku jelas melakukannya untukmu. Diam, jalan, cepat berlutut kepada ketua Fu dan bersujud. Apa kamu ingin mati? Ya, ya. Ketua Fu, kami buta. Tolong, ampuni aku. Tolong, ampuni aku. Agar The aku film was mengampuni ketiga translated keluargamu. and narrated by Itu M mungkin. Media. Baiklah, baiklah, baiklah. Namun, ketiga pewarismu. Iki mereka tidak cukup tinggi. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Jika kau melumpuhkan mereka, jika dibuang, aku bisa mempertimbangkan mengampuni ketiga keluargamu. Lumpuhkan mereka. Terima kasih, Ketua Fu. Terima kasih, Ketua Fu. Aku akan segera mengatur agar anak-anak durhaka ini pergi ke luar negeri. Sekarang keluar, keluar. Cepat, keluar, keluar. Terima kasih, ketua Fu. Terima kasih, ketua. Terima kasih, Ketua Fu. Terima kasih, Ketua. Kini, bukankah kamu pewaris terkaya? Bagaimana bisa kamu bahkan tidak tahu? Orang terkaya di Longchuan? Grup Bingtian. Itu yang terkaya di negara naga. Ada perbedaan besar antara mereka dan orang terkaya di Longchuan. Orang kecil seperti Fu Yanian. Aku tentu saja tidak pernah memedulikannya. Wajar jika tidak mengenalnya. Habislah aku. Aku benar-benar menyinggung Fu Yanian, orang terkaya di Longchuan. Longchuan adalah wilayah keluarga Fu. Grup Bingtian jauh dan tidak terjangkau. Itu tak bisa lindungi keluarga Luku. Bagaimana keluarga Lu akan bertahan di Longchuan mulai sekarang? Ketua Fu, saya ingin mengusulkan bersulang untuk Anda. Kita punya kesalahpahaman besar sebelumnya. Sekarang kesalahpahaman sudah terselesaikan. Kita bisa berdamai. Mulai sekarang,
Mari kita kaya bersama. Memang. Kubur kapak perang. Baiklah. Kalau begitu kau berlututlah dulu, dan minta maaf pada istriku. Maka kita bisa mengubur kapak perang. Setidaknya aku adalah elit baru Long Chuan. Kamu ingin aku meminta maaf kepada pengantar barang bau, hak apa yang dia miliki, untuk menerima permintaan maafku? Karena dia adalah istriku, istri Fu Yannian, matriark keluarga Fu. The film was translated Tuan Fu, and narrated by M. Tolong Media. jangan tertipu oleh wanita semacam ini. Dia hanyalah wanita tanpa pendidikan, tanpa latar belakang, yang hanya mengandalkan pria. Pria manapun yang terlibat dengan orang seperti dia tidak beruntung. Ketin, apakah kamu tidak punya malu? Dulu, aku memberikan uang dan usaha untuk mengubahmu dan ibumu dari pemulung menjadi elit baru keluarga kaya. Diam. Lancang, segera minta maaf pada istriku. Jika tidak, aku akan meruntuhkan keluarga lumu, kembali ke keadaan semula. Dan mengirim kalian berdua, ibu dan anak, kembali ke pedesaan untuk memungut sampah. Keting, kau masih punya grup Bing Tian. Pesanan 100 miliar. Kau tidak perlu takut padanya. Benar. Aku masih punya grup Bing Tian. Aku masih punya pesanan 100 miliar. Begitu keluarga Luku mengamankan grup Bing Tian, pesanan 100 miliar, perkembangannya tidak akan terbatas pada Long Chuan. Begitu bisnisku meluas ke kota Bing Tian, aku bisa melesat melampaui keluarga Fumu. Hanya masalah waktu. Saat itu, kamu bahkan tidak pantas mengikat tali sepatuku. Berhentilah bermimpi kosong. Pesanan 100 miliar grup Bing Tian sama sekali tidak akan diberikan kepada keluarga lumu. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Beraninya kamu menyentuh ini? Ini awalnya milik keluargaku. Aku bisa menyentuhnya kapanpun aku mau. Ini adalah putri orang terkaya. Pesanan Kenny yang diberikan kepadaku. Lin Qinyi bukan putri orang terkaya sama sekali. Dia selalu menyamar sebagai aku. Kamu bicara omong kosong. Tuan Fu, apakah Anda hanya akan membiarkan istri gila Anda bertindak sembrono di sini? Mungkinkah Anda, orang terkaya di Long Chuan, mau menantang orang terkaya negara naga? The film was translated and narrated by M. Tanganmu Media. terlalu cepat. Mengapa kau merobeknya? Untungnya, ini Long Chuan. Pihak Bing Tian tidak akan langsung menghukum kita. Ikut aku sekarang. Tidak apa-apa. Aku punya orang. Ada orang. Dengan ini, saya resmi mengumumkan pesanan 100 miliar yuan grup Bing Tian. Mitra kerjanya adalah keluarga Fu Long Chuan. Nona muda, ini yang Anda siapkan untuk grup Fu. Pesanan baru senilai 100 miliar yuan. Mohon diterima. Bahkan asisten Lei ada di sini. Sepertinya, yang di atas panggung adalah yang asli, pewaris terkaya. Lin Su bermain dengan taruhan setinggi ini. Kali ini, budi yang terutang pada asisten Lei terlalu besar. Oh tidak, mungkinkah Lin Shu benar-benar pewaris terkaya? Terlepas dari apakah dia benar atau tidak, aku tidak bisa menghasilkan pesanan baru senilai 100 miliar yuan. Sebaiknya aku menyelinap pergi dulu. Kini, kamu mau kemana? Pakaiannya berkualitas sangat buruk. Lihat sekali saja. Jelas bukan nona muda asli. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Kamu bilang begitu di toko custom elit. Tantang. Pertunjukan bagus. Kini, kamu mau kemana? Keting.
Jangan bicarakan ini sekarang. Bisa bantu carikan pakaian baru, bisakah kamu? Pakaian apa yang kamu cari? Asisten Lei pasti menerima beberapa keuntungan. Itulah mengapa dia bersama Lin Shou bersekongkol. Sekarang, berikan aku pesanan baru. Berikan aku pesanan baru. Tapi aku tidak bisa mendapatkan pesanan baru. Tanpa pesanan baru, kamu adalah penipu. Baiklah, baiklah, semuanya. Jangan kita bicarakan pasangan bajingan ini dan buang-buang waktu. Dengan ini, saya resmi mengumumkan grup Bing Tian dan keluarga Fulong Chuan. Pesanan 100 miliar yuan. Upacara penandatanganan resmi dimulai. Tunggu sebentar. Kandidat untuk pesanan 100 miliar yuan grup Bing Tian adalah orang lain. Siapa kamu? Grup Bing Tian, utusan tuan muda kedua Lin. Atas perintah Tuan Muda kedua, kerjasama pesanan 100 miliar yuan Bing Tian ditangguhkan. Tuan Muda kedua benar-benar mengirim utusan untuk mendukung Lin Qinye. Siapa sebenarnya nona muda yang asli? Yang di atas panggung adalah penipu. Dia dan asisten Lei bersekongkol, menipu orang di mana-mana. Siapa sebenarnya yang kamu percaya? Seorang asisten atau percaya seseorang dengan darah keluarga Lin? Itu pasti Tuan Muda kedua Lin, pewaris terkaya. Jelas sekali. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sekali lihat padanya, dia jelas memiliki Bing Tian, dukungan tuan kedua, asisten Lei. Jangan mencari masalah sendiri. Kembali dan temukan pewaris terkaya. Ceritakan padanya apa yang terjadi, dan dia akan melindungimu. Tidak, Nona Lin memang. Lin Qinye sebenarnya memiliki hubungan dengan tuan kedua. Pantas saja dia juga punya kartu emas untuk Long Chuan Grand Hotel. Lalu, dia meniru saya, menyebabkan masalah di mana-mana. Mungkin dia juga diperintahkan oleh paman kedua. Masalah ini perlu penyelidikan lebih lanjut. Jangan sebarkan berita ini dulu. Ya, Nona muda. Tuan Muda kedua masih menunggu Anda. Ayo pergi. Ayo pergi. Kini, aku disesatkan oleh Lin Shou. Bisakah kamu memaafkanku? Lepaskan aku. Kita sudah berakhir. Ayo pergi. Tidak, Kini. Ikuti. Beritahu saya jika ada berita. Dimengerti. Kalian semua, apa yang kau katakan? Aku baru saja memberitahunya. Bagaimana bisa kamu menghancurkan pesanan miliaran dolarku dan pergi begitu saja? Perjodohan pernikahanku juga dihancurkan olehmu. Hanya itu, Lalu apa yang ingin kau lakukan? semua orang. Hari ini, Fu Yanian telah menyinggung putri orang terkaya. Di masa depan, dia pasti akan membawa ke Long Chuan kita bencana besar. Pada saat itu, dia pasti akan membuat kalian semua juga terlibat. Mengapa tidak sekarang menyingkirkan Fu Yanian dalam satu serangan dan memihak putri orang terkaya untuk mencari keringanan hukuman? Tuan Lu benar. Singkirkan Fu Yanian. Gulingkan keluarga Fu. Gulingkan keluarga Fu. Gulingkan keluarga Fu. Lu keting, bajingan itu. Sialan. Seharusnya saya tahu. Untuk meminta asisten Lei tetap tinggal. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Aku memberitahumu. Dia hanyalah seorang orang terkaya di Long Chuan. Di hadapan orang terkaya di negeri naga. Dia bahkan bukan semut. Kalian sama sekali tidak perlu takut padanya. Serang. Tangkap dia. Serang, serang. Serang, serang. Meskipun dia orang terkaya di negara naga, sulit untuk memutuskan keluarga Fuku, fondasi berusia seabad di Long Chuan. Tapi keluarga Fuku, dalam sekejap, bisa membuat semua keluarga kalian lenyap begitu saja. Benar, baru saja 3 keluarga besar itu. Bukankah mereka langsung hancur? Dihancurkan. Apa yang masih kau lakukan? Terima kasih. Kembali ke rumah besar lama. Ya, Lin Qinye dan paman kedua. Apa sebenarnya hubungan mereka? wanita.
Siapa yang memberimu keberanian Tuan kedua Lin, orang kedua paling berkuasa di keluarga Lin. untuk menyamar sebagai putri orang terkaya dan membuat masalah? Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang akan kamu timbulkan padaku dengan melakukan ini? Apakah kamu tahu? Tuan kedua. Tolong tenang. Kini tahu dia salah. Aku juga melakukan ini untuk memberikan anak kita lingkungan, pertumbuhan yang baik. Kini tahu posisiku. Katanya aku tak layak masuk keluarga Lin. Itulah mengapa aku menemukan Lu Keting untuk mengambil alih. The film was translated cukup bijaksana. and narrated by M Media. Aku akan menangani masalah di Long Chuan. Kamu, ikutlah denganku dulu untuk bersembunyi. Terima kasih, Tuan kedua. Nenek, Cucu menantu. Oh ya, bukankah kamu pergi ke menghadiri perjamuan? Bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? tidak ada apa-apa. Nenek, apakah nenek merasa lebih baik? Tunggu, aku baru saja mendengar 1 jam yang lalu bahwa 3 keluarga besar Long Chuan dihancurkan. Kamu, nak, selalu bertindak dengan kehati-hatian. Kamu tidak akan pernah bertindak gegabah. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi di perjamuan itu. Jangan katakan apa-apa. Nenek tidak sehat. Jangan membuatnya kesal. Bicaralah. Wanita tua ini. Tulang-tulangku sangat kuat. Tidak akan terjadi apa-apa. Begini, seseorang menyamar sebagai putri orang terkaya, menghasut tokoh-tokoh berpengaruh Long Chuan untuk menantang keluarga Fu, dan mereka juga mempermalukan Lin Shu. Jadi cucumu memberi mereka pelajaran. Xiao Nian melakukan semua ini untukku. Nenek, tolong jangan marah. Jangan khawatir. Keluarga Fu kita di Long Chuan memiliki akar yang sangat dalam. Bahkan jika putri kandung itu datang, kita akan tetap makmur. Tokoh-tokoh berpengaruh Long Chuan apa? Mereka hanyalah semut. Keluarga Fu kita adalah dokumen terkuatmu. Nenek sangat baik. Anak baik. Konferensi video nanti. Kau tidak perlu hadir. Cari beberapa orang untuk merapikan kamar di sebelah kamarku untuk Nyonya. Cucu menantu sudah jadi bagian keluarga, dan kamu masih ingin tidur di ranjang terpisah. Tunggu. Asisten Lee, kamu adalah asisten yang paling cakap. Bagaimana mungkin kami tidak menyertakanmu dalam pertemuan seperti ini? Kalian semua duluan mengenai kabar cucu menantu. Aku yang akan mengaturnya. Baik, Nyonya Tua. Aku tidak menyangka Nyonya Tua begitu menghargaiku. Sepertinya aku tidak jauh dari promosi dan kenaikan gaji. Mengapa saya punya firasat buruk tentang ini? Mengapa aku punya firasat buruk tentang ini? Gimana, Silasu? Kamu suka? Ini yang aku siapkan khusus untukmu. Saya suka. Ini cukup romantis. Senang kamu menyukainya. Senang kamu menyukainya. Nenek, kamar ini diatur seperti ini. Betapa mereka ingin menggendong cicit mereka. Pergi mandi. Cukup untuk hari ini. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Aku memberimu cuti seminggu. Terima kasih, Ketua Fu. Ya, akhirnya liburan. Enam hari. 5 hari. Aku The film was translated and narrated by M Jadi, Media. dia ada di sini untuk mencuri informasi. Suruh Kui Kui mengawasinya dengan ketat. Kita bisa menggunakannya untuk melawan mereka. dimengerti. Saya sudah membuat pengaturan. Ngomong-ngomong, apa yang kamu bilang terjadi pada Lin Kini barusan? Saya sudah mencari semua properti tuan muda kedua di luar, tapi saya belum menemukan jejak Lin Qianye. Setelah dia meninggalkan Long Chuan, dia sepertinya menghilang.
Karena dia tidak bersembunyi di luar. Dia pasti bersembunyi di dalam keluarga Lin. Segera aku kirim penyelidik ke keluarga Lin. Tidak perlu atur seseorang untuk menyebarkan rumor tentang Gu Sisi dan Tuan kedua. Itu sudah cukup. Pikirkan saja. Mengingat kepribadian Lin kini. Jika dia tahu posisinya terancam, dia pasti akan keluar dan membuat masalah. Pada saat itu, dia tidak akan bisa bersembunyi lagi. Memang harus nona muda. Saya sudah bisa membayangkan adegan dua wanita saling menjambak rambut. Kini, aku berlutut minta maaf padamu. Maukah kau memaafkanku? Apakah aku salah dengar? Mengapa aku merasa seperti mendengar suara si celaka Lu Keting? Aku rasa aku juga mendengarnya. Ini bukan ilusi. Pergi lihatlah. Berikan aku pakaiannya. Bicara. Kini, aku datang minta maaf dengan rendah hati. Tolong maafkan aku. Lebih keras. Kini, cepat kemari dan temui Keting. Dia di sini untuk mengakui kesalahannya padamu. Benar-benar dua orang tak tahu malu ini. Kau telah menyakiti hati Kini. Aku akan membuatmu, kau bajingan. Ibu, sakit. Tidak perlu sampai sejauh ini, kan? Nah, ibu juga merasa kasihan padamu. Tapi jika kita tidak mengeraskan hati kita, bagaimana Kini bisa merasa kasihan padamu dan memaafkanmu? Sekarang, keluarga Lu kita, Olaf Fuyanian, telah ditekan begitu parah. Jika keluarga kita tidak berpegangan pada seorang miliarder lagi, maka keluarga kita akan habis. Apakah kalian berdua masih berharap pada Lin Kini palsu itu? Fuyanian. Dia akhirnya membenci kamu, si miskin ini. Bekerja di sini. Nak, kamu. Lancang. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Wanita ini adalah milik grup Bintian yang asli. Satu-satunya nona muda, putri miliarder yang sesungguhnya. Aku benci. Kau berbohong tanpa bahkan menyusunnya. Pernahkah kau melihat seorang nona muda mengenakan seragam pelayan? Aku beritahu kau. Kalian berdua jalang. Kalian sebaiknya segera berlutut sekarang juga dan bersujud minta maaf pada putraku. Jika tidak, ketika Kini keluar, aku akan membalas perlakuan itu. Tepat sekali. Aku pikir Anda hanya akan bersama Lei sebagai simpanan. Datang bersama untuk menjadi pelayan Kinye. Kamu tidak perlu berdebat dengan mereka. Untuk menghadapi si celaka seperti itu, butuh cara yang menggelegar saja. Karena kalian tuli dan buta, maka biarkan kalian sendiri yang merasakan. Di keluarga Lin ini, siapa yang benar-benar memegang kendali? Penjaga. Beri mereka pelajaran. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua benar-benar pengecut, bukan? Bagus sekali. Kau wanita. Kau berani menipu kami. Ya, aku menipumu. Apakah aku perlu memilih hari untuk itu? Bodoh dan jahat. Aku pasti buta sebelumnya karena menganggapmu sebagai jodohku. Bukankah kau baru saja mendambakan ketampanan putraku dan bakatnya? Aku telah memutuskan dia. Sebuah penemuan langka, prospek yang menjanjikan. Kau benar-benar berani menyanjung putramu begitu banyak. Tanpa dukunganku, dia hanya akan menjadi yang bahkan tidak bisa mencari pekerjaan. Seorang pengangguran. Sampah kau. Sialan, aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Nona muda, bagaimana Anda berencana menghadapi mereka? Kunci mereka. Mereka masih berguna. Ya. Biarkan kami pergi. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Mereka telah mengunci kita di sini. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Ini adalah... Bagaimana aku tahu? Cepat keluarkan kami. Kini tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Keluarkan kami. Kini, cepat kemari dan selamatkan kami. Kini. Wanita cerewet ini benar-benar merepotkan. Nona muda. Apakah ada kabar dari Kui? Biarkan aku masuk. Kediaman tuan kedua Lin. Tuan muda kedua. Itu kamu, wanita. Saat aku pergi, kamu mencoba merayu tuan kedua, bukan? Aku benci. Dasar jelang, hak apa kau bicara tentangku?
Coba katakan itu lagi. Aku memberitahumu, aku perlu bicara dengan tuan muda kedua. Jika kau menunda ini, kau akan membayar mahal. Berhenti. Tuan kedua, selamatkan aku. Wanita ini, saat kamu pergi, mencoba membunuh putramu. Dia membuatku takut setengah mati. Tuan muda kedua, aku tidak. Diam. Jika terjadi sesuatu pada Kenny, aku akan mengambil nyawamu. Tuan kedua, aku ingin kembali dan istirahat. Baiklah, ayo pergi. Kita akan kembali. Lin Kini, aku belum selesai denganmu. Kenny sebenarnya hamil. Turunlah dulu. Ini, Dia selalu, tak sekalipun berkata benar. Pergi selidiki, dan lihat apa yang terjadi dengan perut Lin Kini. ya. Nona muda, Lin Kenny, sama sekali tidak hamil. Dia juga menyuap dokter kepercayaan tuan kedua untuk membuat laporan tes kehamilan palsu. Aku tahu itu. Haruskah kita mengungkapnya? Mengapa ikut campur dalam begitu banyak urusan yang tidak penting? Seseorang lebih cemas daripada kita. Buat pengaturan. Berikan Gu Sisi sebuah informasi. Beritahu dia bahwa tenangan Lin Kini ada di tanganku. Nona muda, itu langkah yang brilian. Ini tidak hanya akan selamanya menyingkirkan Lin Kenny, tetapi juga memberi Lu Keting dan Li Huifan, dua orang sombong ini, pelajaran, membuat mereka mengerti. Salah besar mereka dulu mempercayai Lin Kenny adalah tindakan bodoh. Kali ini akan kubuat mereka membayar utangnya padaku semuanya. Sudahkah kau dengar bahwa tuan muda kedua itu, tunangan simpanannya, datang untuk menuntutnya hari ini dan dikurung oleh Nona Sulung? Aku tahu lebih banyak darimu. Simpanan tuan muda kedua itu bahkan menyamar sebagai Nona Sulung untuk menipu seseorang agar menikah. Tuan muda itu sama sekali tidak tahu kebenarannya dan terus memperlakukan Nona Sulung sebagai pelayan. Baiklah, Lin Kini. Malam ini, aku akan membongkar warna aslimu. Aku baru saja melihat seseorang menyelinap, berlari ke arah sana. Cepat kejar mereka. Cepat, cepat kemari. Pertunjukan akan segera dimulai. Baiklah, di depan sana adalah Villa Nona Sulung. Terima kasih banyak. Begitu aku bertemu Nona Sulung, aku pasti akan memintanya mempromosikanmu dan memberimu kenaikan gaji. Tidak perlu, tidak perlu. Nona Sulunglah yang menyuruhku menyelamatkanmu. Apa yang pantas kudapatkan? Nona Sulung pasti akan memberikannya padaku. Kau harus cepat masuk. Baiklah, Ayo pergi, nak. Halo, tuan muda kedua. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Nona Lin Kini ada di vilamu dengan pria lain. Tolong cepat kembali. Baiklah, 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 baiklah. Hanya berada di villa paman kedua. Untuk bertemu kekasih, tidak cukup untuk menyingkirkan Lin Kini, benar. Gu Sise di dalam. Air yang diminum Lin Kenny malam ini menambahkan sesuatu. Wanita ini kejam dan tak berperasaan, dan memiliki niat buruk. Dia tidak cocok untuk tinggal di keluarga Lin. Setelah masalah ini selesai, urus dia. Ya, Kapan paman kedua akan tiba? dalam 5 menit. Ayo pergi, ayo kita pergi dan bertemu secara kebetulan.
Sekarang perbuatan itu sudah selesai. Enak banget bisa nempel sama orang terkaya. Siapa kau? Kau mencari mati. Kau sudah menyinggung Nona Sulung di dalam. Hidupmu yang tidak berharga ini tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sekarang cepat pergi dari sini. Ada apa? Nona Sulung, wanita di dalam itu. Apakah dia pantas mendapatkannya? Beraninya kau benar-benar berani menghina Nona Sulung. Kau bosan hidup. Kau, Paman kedua. Ada apa ini? Aku baru saja akan datang mencarimu. Mengapa begitu berisik? Xiao Xiu. Kau kembali dulu. Tunggu sebentar. Paman kedua akan mencarimu. Paman. Itu benar sekali. Jika bukan keluarga, jangan masuk ke rumah yang sama. Seluruh keluargamu tidak tahu tempatmu dan tidak pantas. Sampah tak berguna. Aku memberitahumu. Diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyinggung paman keduaku? Asisten Lei. Dasar bodoh buta. Aku adalah calon ibu mertua, putri orang terkaya. Apa kau percaya aku tidak akan? Minggir. Kau tidak bisa masuk. Kau tidak bisa masuk. Keting. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku sangat merindukanmu. Tuan kedua, dengarkan aku menjelaskan. Dasar wanita. Kini, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja. Kau orang tua. Kau benar-benar berani memukul putri orang terkaya. Kini, aku mencoba menghentikan mereka. Tapi beberapa orang nekat itu, mereka bersikeras menerobos masuk. Mereka bahkan memukulku. Kini, kau harus menegakkan keadilan untukku. Beri mereka pelajaran yang bagus. Dan Lin Shu itu, kau harus membuatnya berharap dia mati. Tutup mulutmu. Tuan kedua, dengarkan penjelasanku. Itu semua dia. Dia memaksaku melakukannya. Aku. Kau berani memukul ibuku. Dan juga, apa yang baru saja kau panggil padanya, tuan kedua. Dia. Dia bukan pelayan keluarga ini. Idiot. Belum juga kau sadar. Putri orang terkaya yang kau bicarakan itu adalah palsu. Dia hanyalah simpanan tuan kedua kita. Orang ini adalah orang kedua di keluarga Lin kita. Tuan kedua Lin. Dia tuan muda kedua Lin. Itu berarti Lin Shu. Dia adalah putri orang terkaya yang asli. Nah, kenapa kau hanya berdiri di sana? Katakan sesuatu. Aku tidak pernah menyangka semua ini benar. Jadi, selama aku menikahi Lin Shu, aku bisa mendapatkan pesanan 100 miliar dan menjadi orang terkaya di Longchuan. Lin Shu, maafkan aku salah. Tolong maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Baiklah, aku salah. Pergi sana. Nak. Kau sudah menyinggungku, tapi sekarang kau bahkan telah menduakan paman keduaku. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Penjaga, bawa bajingan ini dan seret dia keluar lalu lumpuhkan dia. Tidak. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Dia merayuku. Maafkan aku. Jangan sentuh anakku, ampuni dia. Dan kau nenek tua. Seret dia keluar juga. Nanti, bawa mereka berdua. Dan seret mereka ke Afrika Selatan untuk menambang. Xiao Shu, cepat selamatkan aku. Aku ibu mertuamu. Ibu, Bukankah kau bilang bahwa kau selalu menganggapku sebagai ibumu sendiri? Xiao Shu, cepat selamatkan aku. Xiao Shu, orang sepertimu, ibu mertua jahat yang haus kekuasaan, seharusnya sudah dibereskan sejak lama. Tuan kedua, tolong beri aku kesempatan lagi. Demi anak di perutku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong maafkan aku kali ini, baiklah. kau. Paman kedua, jangan percaya padanya. Dia sama sekali tidak hamil. Dasar wanita. Beraninya kau membohongiku. Xiao Xiu. Dia berani menyamar sebagai dirimu. Hari ini, paman kedua akan membalaskan dendammu. Penjaga, bawa wanita ini. Dan kirim dia ke Myanmar Utara. Paman kedua, tunggu. Tamparan ini adalah untuk ketidakbersyukuranmu. Tamparan ini adalah karena kau meniru diriku. Tamparan ini adalah untuk kesalahanku menilai selama 3 tahun. Saat aku memutuskan pertunangan, aku berkata, jangan menyesalinya. Karena kau meremehkan orang biasa. Maka tinggallah selamanya di dunia orang biasa. Penjaga, seret mereka keluar. Tidak, Tuan kedua, tidak.
Tuan kedua, tolong ampuni aku. Baiklah, Xiao Shu, aku ibu mertuamu. Cepat selamatkan aku, Xiao Shu. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua, kau harus membela Sisi. Tuan muda kedua, tolong. apa yang terjadi? Baru saja, Nona muda sulung menyuruh asisten Lei memecatku. Dia menyuruhku meninggalkan keluarga Lin besok pagi. Sepertinya aku masih meremehkan. Keponakan buyutku. Setengah jam yang lalu. Dia baru saja mengatur rencana brilian. Menggunakan tanganku, beberapa musuh terbesarnya sudah disingkirkannya. Membuatku benar-benar dipermalukan. Sekarang, dia bahkan memecat orang kepercayaanku, orang-orang di sekitarku. Sungguh pikiran yang jahat. Tuan kedua berpikir, itu adalah perbuatan Nona sulung, bagus sekali. Aku takut dia akan melacaknya kembali padaku. Tuan kedua, bagaimana rencanamu? Menangani Nona sulung? Karena dia tidak bisa dikendalikan. Maka, kita akan menggantikannya. Nona Sulung Lin. Selama 3 tahun terakhir, kau telah mewakilinya. Menghadiri berbagai perjamuan masyarakat kelas atas. Di mata semua orang, kau adalah Nona Sulung Lin yang asli. Lagi pula, kakak sulungku selalu berada di luar negeri. Dan belum kembali. Mari kita manfaatkan kesalahan ini, lalu menguasai keluarga Lin tanpa sisa. Ke tangan kita. Nona Sulung, aku baru saja menerima kabar. Tuan akan kembali besok. Ayahku, kenapa dia tiba-tiba kembali? Tidak ada peringatan sama sekali. Masalah kau diintimidasi oleh penipu itu. Dan bajingan itu. Entah bagaimana sampaikah. Tuan, dia bergegas kembali untuk membelamu. Ayahku benar-benar ayah terbaik di dunia. Mengapa kakak sulung tiba-tiba kembali? Kakak sulung. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah melanggar aturan keluarga. Memelihara simpanan, dan bahkan memanjakannya untuk menyamar sebagai Xiao Shu, identitas putri seorang miliarder, dan mempermalukan Xiao Shu. Kakak sulung. Aku sudah berurusan dengan wanita itu. Jika dia tidak mengkhianatimu, akankah kau menghadapinya? Kau memasang topang paman yang baik. Tapi diam-diam, kau penuh dengan tipu muslihat. Jangan kira, aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun aku diam-diam. Menguasai berapa banyak yang The film seharusnya was menjadi milik Xiao Shu. translated and narrated by Bagaimana M kakak sulung Media. bisa tahu? Apakah dia diam-diam mengawasiku selama ini? Jika begitu, kepulangannya kali ini mungkin untuk bertindak melawanku. Kenapa aku tidak menyerang duluan? Semua aset keluarga Lin dibangun olehku. Semua ini seharusnya menjadi hak Xiao Shu. Aset kakak sulung secara alami ditinggalkan untuk putrimu sendiri. Selama kakak sulung ada di sini, aku, sebagai adikmu, sama sekali tidak boleh memiliki pikiran tidak pantas seperti itu. Bagus. Baguslah. Kalau kau tahu, ayo pergi. Jadi, kakak sulung, pergilah ke neraka dengan tenang. Posisi kepala keluarga Lin adalah milikku. Ayah? 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 Ada apa? Ayah? Ayah? Tuan Lin, kepalanya mengalami trauma parah. Peluang dia bangun sangat kecil. Nona Sulung, kau masih perlu mempersiapkan diri secara mental. Aku mengerti. Kau boleh pergi dulu. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Semua rekaman pengawasan dari rumah tua telah dihapus. Tidak ada petunjuk. Bisakah kau mencari tahu tentang kepulangan Tuan? Siapa yang akhirnya dia temui? Dan apa yang dia alami? Tapi apa? Kui bilang, dia pernah melihat Tuan kedua pergi ke ruang teh Tuan. Paman kedua. Tolong selidiki, apa yang paman kedua lakukan belakangan ini? Ya,
Atas perintah Tuan kedua, untuk melindungi Tuan dan keselamatan nona muda, masuk atau keluar tanpa izin dilarang. Kalian semua. Kau, Tuan Fu, Long Chuan telah digeledah secara menyeluruh, tapi tidak ada petunjuk. Seolah-olah nyonya lenyap di telan bumi. Di kota Longchuan, sama sekali tidak ada kekuatan yang bisa tepat di bawah hidungku membawa orangku pergi. Kecuali yang membawa Xiao Shu. Bukan dari kekuatan Longchuan sama sekali. Ini. Jadi, maksudmu? Xiao Shu menyamar sebagai putri orang terkaya. Dan mungkin menyinggung keluarga Bingtian. Ayo pergi. Pergi ke grup Bingtian untuk menemukannya. Posisi orang terkaya ini akhirnya menjadi milikku. selamat, Tuan kedua. Kau akhirnya mencapai keinginanmu. Berikan perintah. Segera adakan jamuan keluarga. Untuk mengumumkan bahwa aku akan menggantikan sebagai kepala keluarga Lin. Ya. Kalau begitu aku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah nona muda keluarga Lin. Lin Shu. Selama kau tetap pada tempatmu dan tidak mengingini aset keluarga Lin, maka semua yang seharusnya dimiliki Lin Shu, semua status dan kekuasaannya, semua ini akan kau miliki. Terima kasih, Tuan kedua. Xiao Shu, kamu sebenarnya di mana? Tuan Fu, nyonya tidak ada di jamuan keluarga Lin juga. Upacara suksesi kepala keluarga Lin resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita undang kepala keluarga Lin yang baru, orang terkaya yang baru, Tuan kedua Lin, ke atas panggung. Sangat bagus, sangat bagus. Selamat datang semuanya. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan di sini bahwa saya Tuan kedua Lin. Tunggu, Xiao Shu. dengan aku, Lin Shu, putri orang terkaya. Di sini, posisi orang terkaya ini belum menjadi milikmu, Tuan kedua Lin, untuk mengambil. Dia bilang dia putri orang terkaya. Itu tidak benar. Kak, lalu siapa yang di atas panggung itu? Semuanya, jangan tertipu olehnya. Wanita ini pembohong. Aku adalah putri, orang terkaya yang asli. Sebelumnya, wanita ini berada di Longchuan dan berulang kali menyamar sebagai diriku untuk menipu orang-orang di Longchuan. Tokoh kuat dan berpengaruh di Longchuan. Semuanya bisa bersaksi untukku. Omong kosong. Gu Sisi, kau hanyalah seorang pelayan pengganti. Ketahuilah tempatmu. Jika kau pergi sekarang, aku masih bisa melepaskanmu. Jika tidak, kau tidak akan punya tempat untuk berdiri. Para tidak berguna di rumah sakit itu benar-benar membiarkan wanita celaka ini kabur. Tuan Fu, saya dengar nyonya sebelumnya berada di keluarga Lin, mengenakan seragam pelayan. Mungkinkah dia terlalu mendalami perannya dan belum sadar? Aku tidak bisa membiarkannya main-main. Xiao Shu, berhentilah main-main. Xiao Nian, kenapa kau di sini? Itu karena kamu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku mengkhawatirkanmu. Aku menulis surat padamu. Sepucuk surat. Jangan khawatirkan itu untuk sekarang. Kamu bukan putri orang terkaya. Ikut denganku. Aku benar-benar putri orang terkaya. Hari ini, aku akan menyingkirkan para bajingan untuk keluarga Lin. Kau lihat saja aku. Saya ingat sekarang. Beberapa waktu lalu, saya pergi ke Longchuan untuk perjalanan bisnis. Nyonya baru keluarga Fu di Longchuan. Tampaknya menderita delusi. Dia beritahu setiap orang bahwa dia adalah putri orang terkaya. Kepala keluarga Fu menghabiskan banyak upaya untuk mengikuti keinginannya. Kaulah yang berdelusi. Aku nyata. Semua orang dengar itu, kan? Lin Shu berulang kali menyamar sebagai nona muda ini. Kejahatan apa yang pantas dia terima? Benar, selama 3 tahun terakhir, Nona Lin telah menghadiri berbagai acara sosial. Kita semua melihatnya. Itu adalah orang ini di atas panggung. Itu karena 3 tahun lalu, aku pergi ke Longchuan menyamar untuk mendukung keluarga Lu untuk menghadapi kencan buta. Aku menyuruh pelayanku Gu Sisi bertindak sebagai penggantiku. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan identitasku untuk menghadiri perjamuan di mana-mana. Dialah penipu yang sebenarnya. Xiao Shu, berhentilah main-main. Ini Bingtian.
Benteng keluarga Lin. Jika kamu terus membuat masalah, akan sulit bagiku untuk menanganinya. Aku benar-benar putri orang terkaya. Jika kamu benar-benar putri orang terkaya, Tuan kedua Lin tidak tahu apa yang dia minum. Dia adalah putri orang terkaya, paman kedua. Dia hanyalah penjahat pembunuh kakak kandungnya dan mencoba merebut kekuasaan. Dia adalah Lin Shu yang berpura-pura miskin. Orang terkaya di Longchuan, Fu Yanian. Sayang sekali. Sosok langka sekali sahabat, naga dan phoenix di antara manusia. Justru berakhir dengan Lin Shu. Wanita itu, apa yang mereka katakan tidak salah. Apakah aku putri orang terkaya? Bagaimana mungkin paman keduaku tidak tahu? Paman kedua, tolong beritahu semuanya. Siapa sebenarnya putri orang terkaya? Baiklah, hari ini saya akan mengumumkan di sini. Putri orang terkaya adalah, tentu saja, kamu. Lin Sisi. Mereka awalnya sama-sama jahat. Kau pasti membantunya bersaksi. Tolong, semuanya, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar putri orang terkaya. Selama ada yang bersedia membantuku menjatuhkan kedua penjahat ini, di masa depan, Bing Tian pasti akan membalas kalian dengan murah hati. Semuanya dengarkan. Dia omong kosong apa yang dia katakan. Lin Shu, semua orang yang hadir, siapapun, adalah tokoh terkemuka di sini. Bahkan keluarga Fu dari Longchuan tidak memperhatikan mereka. Mengapa mereka peduli denganmu? Yang merangkak keluar dari bawah. Kau hanyalah orang kecil tak berarti. Nona muda, tolong jangan buang waktu dengan ini. Delusi, bukan siapa-siapa. Ini membuang-buang waktu. Tuan kedua, upacara suksesi lebih penting. Benar, aku akan menelpon rumah sakit jiwa sekarang dan menyuruh mereka membawa wanita tidak waras ini pergi dan menguncinya. Dengan begitu, dia tidak akan kembali untuk menyinggung nona muda lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Tunggu apa lagi? Penjaga. Serat wanita ini yang menyamar sebagai diriku. Pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Fu Yanian, pikirkan baik-baik. Apa yang kau lakukan sekarang bertentangan dengan grup Bing Tian. Apakah pantas bagimu melakukan ini? Untuk wanita seperti itu. Aku tidak peduli dengan grup Bing Tianmu atau orang terkaya di negara naga. Selama aku, Fu Yanyan, ada di sini, kamu bisa lupakan menyentuhnya. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Xiao Shu, entah kamu miskin atau kaya, kamu adalah istri yang kupilih. Bagus sekali. Kakak, Ayah, orang terkaya Lin, itu keluarga mereka yang memanjakan istrinya dalam berulang kali menyamar identitas seorang nona muda bangsawan, menipu dan mengelabui. Mereka telah menyinggung keluarga Lin. Kamu harus menghukum mereka dengan berat. Pergi, jangan menghalangi gadis berhargaku. ayah, kau akhirnya sadar. Kau membuatku takut setengah mati. Ini sebenarnya putri orang terkaya. Benar. Ini adalah Lin Dayuku, putri satu-satunya, Lin Shu. Nona muda, kami buta akan KAI buata NME dan menyinggungmu. Kami mohon padamu, berbelas kasihlah dan selamatkan hidup kami. Kami berdua adalah mantan bawahan keluarga Lin dan selalu setia kepada keluarga Lin. Hari ini, mereka yang tersesat. Semuanya tertipu oleh dua penjahat di atas panggung. Aku tertipu, nona muda. Benar. Mulai sekarang, grup Bing Tian sama sekali tidak akan bekerja sama dengan kedua keluargamu lagi. Keluar. Penjaga, tangkap dia. Nona muda. Nona muda, tolong lepaskan aku. Aku tidak sengaja. Nona muda, itu semua tuan kedua yang memaksaku. Kau wanita. Itu. Kakak. Kita adalah saudara-saudara. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Itu semua wanita ini. Itu dia. Dia menyesatkanku. Kakak. Kalian berdua bersekongkol satu sama lain. Menggelapkan dana publik dan menyalahgunakan milik keluarga Lin. Aset yang tak terhitung jumlahnya. Aku mengabaikannya karena ikatan darah kita dan menutup mata. Tapi kamu mencoba mengambil nyawaku. Seret mereka keluar dan serahkan mereka ke polisi. Kakak, tolong biarkan aku pergi. Kakak, kita adalah saudara-saudara. Luar biasa. Benar-benar putriku. Dia memilih menantu yang baik. Bertanggung jawab. Xiao Shu sebenarnya putri orang terkaya. Aku sudah tua. Kemarilah, mulai sekarang. Keluarga Linku akan dikelola oleh kalian berdua. Dorong aku.
Semuanya. Saya mengumumkan bahwa kepala keluarga Lin berikutnya adalah Lin Shu. Silakan naik, kepala keluarga. Silakan naik, kepala keluarga. Silakan naik, kepala keluarga. Kenapa kau melamun? Jadi, kamu benar-benar putri orang terkaya. Apa kau percaya sekarang? Ayo pergi, semua orang menunggu kita. Ini adalah upacara suksesi kamu. Aku. Ayo pergi. Kita adalah suami istri, berbagi suka dan duka. Apa yang kumiliki adalah milikmu, Fu Yandian. Kau pantas mendapatkannya.